Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, baik mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi D4 Kearsipan. Di sini kita akan membahas materi mengenai rekam medis ya. Gitu. Jadi, tadi rekam medis, di mata kuliah rekam medis. Di sini kita akan membahas mengenai sesi kedua ini adalah pengertian dasar rekam medis. Nah, pengertian dari materi pengertian dasar rekam medis ini, tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dasar rekam medis dan metode belajarnya di sini bisa seperti asinkronus dan juga diskusi. Nah, referensi yang bisa mahasiswa gunakan di sini yaitu bisa membaca modul yang lengkapnya yaitu yang dari karya Indra Dirano tahun 2020 yang dengan judul Rekam Medis edisi 3. Nah, adapun untuk agenda atau dari PPT yang akan saya jelaskan, ini ada komponennya berisi mengenai pengertian rekam medis, lalu komponen rekam medis, isi dan struktur rekam medis, manfaat penggunaan rekam medis, dan ini adalah metode supaya kita mengingat rekam medis itu fungsinya untuk apa, yaitu dengan Alfred. Nah, pertama adalah pengertian rekam medis. Jadi, ini berdasarkan Permenkes nomor 55 tahun 2013, Permenkes nomor 269 tahun 2008, dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 menjelaskan bahwa ini kesimpulan dari undang-undang tersebut itu menjelaskan bahwa rekam medis merupakan berkas berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, lalu pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh pasien. Lalu ini menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS tahun 2017 bahwa rekam medis itu merupakan bukti tertulis atau kertas atau bentuknya elektronik yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti hasil asesmen dan rencana asuhan. Nah, rekam medis berdasarkan WHO itu diidentifikasikan atau didefinisikan itu mengenai mengidentifikasi pasien. Jadi rekam medis ini itu definisinya itu mengidentifikasi pasien, lalu mengidentifikasi pasien untuk apa? Menunjang diagnosis, lalu untuk mendukung alasan dari pengobatan juga menurut dari definisi WHO. Dan mendokumentasikan hasil secara akurat. Itu dari definisi WHO mengenai rekam medis. Nah, siapa sih yang terlibat dalam rekam medis ini? Jadi, yang terlibat dalam rekam medis ini itu adalah perekam medis. Nah, ini perekam medis itu siapa? Nah, dijelaskan berdasarkan Permenkes nomor 55 tahun 2013, dijelaskan bahwa perekam medis adalah seseorang yang lulus dari pendidikan rekam medis. Nah, terus yang terlibat lagi siapa? Pasien. Pasien di sini setiap orang yang mencari layanan kesehatan. Nah, selanjutnya siapa lagi? Yaitu adalah tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan di sini semua orang yang mengabdi di bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan lainnya, seperti gizi, bidan, farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi, seperti itu. Lalu di sini persyaratan dalam rekam medis itu apa aja? Jadi dalam rekam medis di sini itu bukan dianggap semua catatan itu dianggap rekam medis, tidak. Jadi rekam medis ini juga memiliki persyaratan. Apa sih catatannya seperti apa yang dianggap sebagai rekam medis? Jadi persyaratannya di sini harus ada pertama siapa yang melakukan. Lalu siapa yang diberi tindakan, apa yang dilakukan, kapan, di mana, dan mengapa tindakan dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari persyaratan. Di sini sudah dijelaskan bahwa kapan, di mana. Nah, ini ada klinik Mahindra Husada Semarang, di mana tindakan dilakukan. Terus siapa yang melakukannya? Yaitu Dr. M. Rafael. Siapa yang diberi tindakannya? Yaitu Nona Saras. Nyonya Saras usia 37 tahun. Apa sih yang dilakukannya nih? Tindakannya yaitu injeksi paracetamol.
Tuh. Mengapa kok dikasih tindakan? Nah, mengapa dikasih tindakan? Nah, itu berdasarkan hasil dari anamnesis atau identifikasi pasien. Karena hasilnya di sini ternyata didapatkan bahwa si pasien ini atau nyanyi saras ini itu terjadi panas 3 hari, menetap, mual dan muntah tapi tidak ada, BAB dan BAK dalam batas normal, gangguan kesadaran tidak ada, belum minum obat, tidak habis pulang dari dan juga tidak habis pulang dari bepergian keluar kota. Nah, ini riwayatnya belum pernah ada sakit seperti ini, belum pernah operasi dan belum pernah dirawat. Nah, identifikasi lagi yang didapat yaitu ini adalah tekanan darahnya 130/85, nadinya 88 dengan kuat dan reguler, pernafasannya 26 kali per menit dan suhunya 38,7 derajat Celcius. Nah, makanya diberikanlah injeksi paracetamol. Seperti itu. Nah, hasilnya apa? Yaitu kita diagnosanya observasi febris. Gitu. Ya, nah ini adalah merupakan salah satu persyaratan yang sudah lengkap nih rekam medisnya atau rekam medis yang sudah lengkap persyaratannya. Nah, ini bentuk rekam medis. Bentuk rekam medis itu dapat berbentuk kertas atau elektronik. Kalau sekarang memang beberapa rumah sakit yang besar itu sudah menggunakan elektronik untuk memudahkan integrasi antara laboratorium, radiologi, gizi, fisioterapi, dokter, dan perawat, seperti itu. Dan mengurangi dari tadi adanya penggunaan kertas yang berlebih dan mengurangi hilangnya catatan kalau menggunakan kertas. Nah, di sini selain tulisan atau narasi, rekam medis juga dapat berupa grafik. Itu seperti hasil dari EKG. Lalu ada foto ronsen. Lalu ada suara atau video. Nah, pada prinsipnya yaitu rekam medis harus bisa menceritakan kembali kejadian yang direkam. Nah, ini siapa sih yang membuat rekam medis? Yang membuat rekam medis ini merupakan tanggung jawab bersama para tenaga medis. Jadi di sini jelaskan bahwa setiap tenaga medis profesional yang memberikan layanan harus ikut membuat atau mengisi rekam medis. Nah, tenaga kesehatannya itu siapa aja sih yang tertulis? Itu dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, bidan, fisioterapi, analis laboratorium, radiografi atau radiologi, terus fisioterapi, dan yang lain-lain. Nah, namun di sini yang bertanggung jawab dan menandatangani rekam medis yaitu pemberi layanan utama seperti dokter dan dokter gigi. Nah, kapan sih rekam medis dibuat? Sesegera mungkin. Jadi setelah kita melakukan tindakan, maka kita harus menuliskannya di rekam medis. Gitu. Nah, ini kenapa? Kok harus seperti itu? Rekam medis wajib dibuat segera mungkin setelah pasien menerima layanan. Fungsinya supaya kita tidak lupa atau menghindari lupa dan memastikan data akurat. Nah, jenis layanan apa saja yang ditulis di rekam medis? Yaitu kuratif, yaitu pengobatan, promotif, yaitu untuk peningkatan kesehatan, preventif pencegahan, dan rehabilitatif atau rehabilitasi. Nah, komponen rekam medis itu ada apa aja isinya? Ada formulir, pengikat lembar dari rekam medis, pembatas bagian, dan juga harus ada map. Tuh. Nah, ini merupakan formulir rekam medis. Formulir rekam medis itu apa sih? Itu merupakan dokumen atau media yang digunakan untuk mencatat peristiwa pelayanan kesehatan. Nah, bisa berbentuk kertas atau elektronik. Nah, tujuannya itu memudahkan pengumpulan data, karena di sini memang isinya biasanya kalau formulir itu adalah identifikasi mengenai data-data dan keluhan dari pasien dan juga hasil dari pemeriksaan. Tuh. Lalu mempercepat pelayanan. Dari hasil dari formulir ini kita bisa mengetahui apa sih yang harus dilakukan oleh tenaga medis. Meningkatkan akuratan data dan menstandarisasi informasi. Jadi dengan adanya formulir bahwa kita bisa sama nih dari pasien A harus ditanya seperti ini untuk langsung berfokus harus apa yang akan tindakan apa yang harus dilakukan. Lalu untuk prinsip desain formulir itu bagaimana? Jadi di sini ada prinsipnya nih kalau kita mau membuat formulir rekam medis.
Jadi prinsipnya adalah pahami fungsinya. Desainnya itu harus sesuai dengan tujuan dan cara penggunaannya. Lalu sudut pandang pengguna, desainlah formulir agar mudah diisi oleh penggunanya. Yaitu dokter, perawat, dan pasien. Nah, ini prinsipnya sederhana dan secukupnya, yaitu cantumkan hanya data yang dibutuhkan, bukan semua yang diinginkan. Nah, kalau aspek fisik dan anatomi, apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu perhatikan kualitas ukuran kertas, lalu kualitas kertasnya juga. Kalau misalkan kertasnya tipis, takutnya nanti akan mengakibatkan robek ya, cepat robek. Nah, ukuran standarnya itu A4, lalu penataan bagiannya. Nah, itu mau seperti apa? Atasnya, badan dari formulir, dan bagian bawahnya itu mau bagaimana. Dan posisi identitas pasien, itu posisi identitas pasien maunya yang seperti apa? Apakah di atas dulu sebelum dari pemeriksaan fisik oleh dokter dan perawat atau bagaimana? Dan gunakan terminologi yang standar, yaitu pastikan bahasa, istilah, dan singkatannya konsisten agar tidak berubah-ubah. Misalkan DPJP berarti semuanya DPJP. Namun sebelum DPJP dijelaskan dulu nih, DPJP itu apa? Atau dalam kurung, DPJP itu kepanjangan dari apa? Sehingga si pasien memahami. Gitu. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari rekam medis, yaitu formulir pendaftaran rawat inap. Kalau formulir pendaftaran rawat inap, pasti di sini ada identitas pasien dan identitas penanggung jawab yang jelas. Harus ada. Tuh, lalu ada pengisian petugas penerima pasiennya dan surat pernyataan. Dia bersedia dirawat dan menaati semua kewajiban dan juga haknya, itu harus dijelaskan. Lalu di sini resume medis. Nah, resume medis biasanya di sini ada hasil pengkajian, hasil laboratorium, diagnosa, pengobatan yang sudah dilakukan, diagnosisnya apa, lalu pengobatan lanjutannya seperti apa, dan anjuran. Nah, resume medis ini berfungsi supaya nanti pada saat pasien pulang, itu mengetahui apa saja yang sudah diberikan pengobatannya di rumah sakit. Nah, ini komponen lain adalah grafik tanda-tanda vital. Grafik tanda-tanda vital, di sini contohnya misalkan tekanan darah, suhu, nadi, itu. Nah, ini biasanya nanti dicatat oleh perawat. Lalu di sini ada formulir perjalanan penyakit, perintah dokter, dan catatan perawat. Itu. Di sini. Ini merupakan catatan perkembangan pasien yang merupakan salah satu dari rekam medis terintegrasi. Isinya di sini biasanya sih oleh perawat. Kalau jadi di sini ada hanya perawat saja. Tapi nanti ada catatan terintegrasi yang harus diisi oleh semua tenaga medis. Sehingga tenaga medis yang lain itu bisa mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pasiennya. Nah, ini ringkasan keperawatan. Nah, ini merupakan rekam medis untuk persetujuan tindakan kedokteran. Jadi, kalau persetujuan tindakan kedokteran, berarti yang di bawah ini biasanya yang bertanda tangan itu boleh si pasien atau yang perwalian atau walinya. Ini menyetujui apa? Tindakan kedokteran berupa misalkan pemberian darah terhadap siapa? Diri sendiri, istri, suami, anak, atau orang tua. Namanya, lalu di sini ada perawat sebagai saksi biasanya, terus ini ada dokter dan yang memberikan persetujuan. Nah, ini adalah laporan operasi. Nah, ini fungsi persetujuan tindakan. Setiap tindakan yang mau dilakukan kepada pasien memang harus ada rekam medis persetujuan tindakan, supaya pasiennya mengetahui apa yang dilakukan pada diri mereka dan tidak ada kesalahan hukum bagi tenaga kesehatan. Nah, ini adalah laporan operasi. Nah, laporan operasi seperti ini biasanya ada nama dokter spesialis, asistensi, perawat, terus nama dokter anestesinya siapa, jenis anestesinya apa, diagnosa praoperasi, pasca, jenis operasinya apa, jaringan yang di eksisi atau insisi, dan tanggal operasinya berapa. Dan lama operasi, selesai operasi juga apa, dan laporannya. Jadi laporan operasi biasanya di sini akan diisi oleh dokter yang mengoperasikannya.
mengoperasinya maksudnya. Ini fungsinya untuk apa? Supaya dokter yang di ruangan tahu, oh pasien ini dilakukan tindakan operasinya begini. Nah, lalu di sini adalah penataan formulir rekam medis. Penataan formulir rekam medis ini harus ditata dalam urutan standar yang disepakati oleh fasilitas kesehatan. Nah, ini contohnya misalkan urutannya yang rapi dan memudahkan pencarian informasi. Kalau contoh dari urutan WHO itu contohnya misalkan ringkasan masuk dan keluar. Itu harus disatukan. Tapi ada penandanya. Lalu persetujuan perawat, ringkasan keluar, catatan perjalanan penyakit, dan juga laporan operasi. Lalu di sini pengikat lembar rekam medis. Nah, untuk menyatukan biar tidak tercecer rekam medis yang keluar masuk, lalu rekam medis dari tindakan yang dilakukan, itu kita bisa menggunakan pengikat lembar rekam medis. Nah, itu menggunakan apa? Baiknya menggunakan paperclip supaya kita bisa menambahkan lembar rekam medisnya. Jangan menggunakan staples karena mudah berkarat dan menyulitkan dalam penambahan berkas. Atau kita bisa menggunakan paperclip atau pengikat dua lubang atau untuk porong klip yang terbuat dari plastik. Ini contohnya. Lalu di sini adalah pembatas bagian atau divider or tab. Jadi fungsi utamanya di sini yaitu digunakan untuk membatasi episode pelayanan rawat inap atau bagian-bagian tertentu dalam satu folder rekaman medis. Tuh. Nah, fiturnya itu ukuran lebih lebar dari formulir. Jadi ukuran supaya apa? Supaya dia bisa menutupi ya formulir dan orang-orang tidak membaca. Itu. Memiliki petanda tab untuk keterangan misalkan R1, R kedua itu. Nah, tab dapat diberikan, tab itu yang kayak gini nih, tab diberikan warna berbeda untuk mempermudah identifikasi, misalnya merah untuk gawat darurat, biru untuk laboratorium. Nah, folder rekam medis. Folder rekam medis ini itu bahannya biasanya dibuat dari karton manila atau bahan yang lebih kuat seperti cardboard. Desain minimalnya biasanya itu ada identitas, harus ada tulisan konfidensial atau rahasia, nama pasien dan nomor rekam medis, dan tahun kunjungan terakhir. Nah, fungsinya untuk apa sih folder rekam medis ini? Nah, gitu. Jadi fungsinya untuk menyatukan semua lembar rekam medis. Itu yang dari persetujuan surat rawat inap, lalu ada persetujuan tindakan, lalu ada hasil laboratorium, ronsen, itu dijadikan satu bundle diberikan nama tiap pasiennya. Dan mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pemindahan berkas. Nah, penting, informasi medis tidak boleh dicantumkan pada folder. Tuh. Nah, apa yang harus dilakukan pada folder apa atau isinya? Yaitu ini, tempat, identitas institusi, identitas pasiennya. Identitas pasien bisa dipakai spidol yang permanen dengan huruf besar semua. Terus ada tulisan rahasia, nomor rekam medis dengan kode warna, keterangan tambahan, bagian punggung, dan juga penanda tahun kunjungan terakhirnya. Lalu ini isi dan struktur rekam medis. Isi dan struktur rekam medis itu secara umum itu terdiri dari data administratif dan data klinis. Nah, data administratif itu seperti data demografi yang isinya itu biasanya misalkan nama pasien, terus nomor rekam medis, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, seperti itu. Nah, data keuangan atau finansial. Nah, ini isi dan struktur rekam medis. Jadi, isi dan struktur rekam medis itu secara umum itu terdiri dari data administratif dan data klinis. Nah, apa aja sih data administratif? Jadi, data administratif itu isinya pertama data demografi. Nah, data demografi itu adalah pertama isinya ada nama pasien, terus nomor rekam medis, alamat, tempat tinggal, misalkan alamatnya itu berdasarkan KTP atau domisili, lalu pekerjaannya dia apa, pendidikan.
Nah, biasanya kalau pekerjaan dan pendidikan, kalau pendidikan itu untuk mengetahui kita kalau mau tenaga medis, kalau mau memberikan edukasi dengan bahasanya seperti apa, tuh, supaya dipahami oleh si pasiennya. Nah, lalu untuk tanggal lahir, untuk mengetahui usianya berapa. Lalu status pernikahan, apakah sudah menikah atau belum, atau sudah cerai, itu seperti apa. Lalu ada data keuangan atau finansial, yaitu nomor asuransi atau jenis asuransinya yang digunakan, itu apa, dan pernyataan persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan atau rawat inap. Nah, data klinis. Kalau data klinis biasanya ini merupakan data yang diperoleh dari pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan tenaga kesehatan. Dan termasuk formulir anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, dan juga laporan tindakan. Ya, ini bentuk atau model rekam medis, yaitu di sini bentuknya itu ada yang rekam medis berbasis sumber atau SOMR, yaitu model paling umum, seperti dia itu bentuknya dari disusun berdasarkan sumber datanya, yaitu misalkan semua hasil lab dikelompokkan bersama, semua hasil radiologi dikelompokkan bersama, dan semua hasil pemeriksaan fisik dikelompokkan bersama. Itu SOMR. Nah, rekam medis adalah berbasis masalah, biasanya informasi dicatat berdasarkan masalah pasien. Dan setiap masalah diberikan nomor kode. Nomor kode ini nanti berfungsi untuk pembayaran juga atau keuangan. Lalu rekam medis terintegrasi. Nah, rekam medis terintegrasi itu data dari berbagai sumber seperti medis, keperawatan, gizi, bidan, farmasi, dan disusun secara berurutan. Contohnya misalkan catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Nah, ini adalah contoh desain formulir dari CPPT. Nah, CPPT di sini ada tanggal, profesi yang melakukan, terus di sini ada identifikasi nih. Identifikasi pasien itu ada apa aja? Ada SWAP. SWAP itu di sini ada subjektif. Jadi subjektif adalah identifikasi dari data subjektifnya si pasien. Itu apakah ada keluhan lagi, permasalahan, seperti apa. Objektif itu data-data pasiennya, data-data masalah pasien. Terus analisis itu apa sih permasalahan dari dokter atau permasalahan penyakitnya apa? Atau permasalahan dari keperawatan apa? Permasalahan dari gizi apa? Permasalahan dari farmasinya apa? Nah, ini planningnya. Planningnya mau ngapain? Dan ada instruksi. Instruksi itu harus jelas, termasuk pasca bedah atau tindakan intensif lainnya. Nah, di sini harus ada tanda tangan yang jelas. Jadi di sini perekam medis nanti harus melihat dari CPPT ini. Dan harus ada tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan berarti kan tidak ada yang bertanggung jawab nih siapa. Gitu. Nah, juga kita harus lihat nih, kalau ada celah, misalkan 2 baris yang tidak terisi, itu harus kita coret. Sehingga tidak ada penambahan lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini manfaat dan penggunaan rekam medis yaitu berdasarkan tujuan primer dan sekunder. Kalau tujuan primer berarti bagi pasien itu sebagai bukti pelayanan. Jadi, si pasien itu dirawat, dikasih obat apa aja, dirawatnya seperti apa. Jadi, dia tahu sudah menghabiskan uang berapa. Lalu, riwayat kesehatan untuk pasiennya. Lalu bagi pemberi layanan, di sini ada alat komunikasi, pendukung diagnosis, itu alat komunikasi bagi tenaga kesehatan ya, seperti tadi CPPT. Itu lalu pendukung diagnosis untuk menegakkan diagnosis medis, perawat, ya tadi saya bilang. Lalu dasar pengambilan keputusan, apakah ini pasien harus dilakukan operasi atau boleh pulang, atau pulang paksa, atau harus melanjutkan rawat kembali. Nah, bagi manajemen itu sebagai dasar alokasi sumber daya. Alokasi sumber dayanya apa? Oh, ternyata si pasiennya ini butuh banyak
sumber daya tenaga medisnya lainnya? Atau sumber daya keuangannya bagaimana si pasien ini? Lalu evaluasi dari kualitas layanan. Sebagai melihat nih, pelayanan di rumah sakit yang diberikan oleh tenaga medis sudah benar atau belum. Jadi misalkan kalau misalkan BPJS tadi ada dari kode ininya ya, kode masalah atau kode medisnya, itu kita lihat kalau di BPJS biasanya harus 4 hari udah harus pasiennya biasanya pulang nih atau sembuh. Nah, kita cek benar nggak sih 4 hari? Apakah lebih perawatannya atau kurang? Kalau kurang kan berarti sudah bagus ya. Tapi kalau misalkan lebih berarti terjadi apa sih di pasiennya ini? Kok bisa lebih? Apakah karena tenaga medisnya yang sulit? Atau karena misalkan tidak ada pemeriksaan di rumah sakit tersebut sehingga pasiennya lama dan harus menunggu antrian di rumah sakit lain atau seperti apa? Lalu sini bagi pembayaran biaya. Jadi dasar penetapan biaya dan pertimbangan klien. Nah, tujuan sekunder itu edukasi, yaitu untuk pendidikan ya, lebih ke mahasiswa, tenaga kesehatan, supaya mengetahui, oh, dia sebagai data sekunder. Kalau misalkan mau mengetahui penyakit diare ini loh, data-datanya dari rekam medis pasien yang penyakit diare. Lalu regulasi audit medis, audit mutu ya biasanya di sini, lalu ada riset, penelitian, pengambilan kebijakan, dan industri. Nah, untuk mengetahui itu kita mengingat terus harus seperti apa sih rekam medis itu atau persyaratannya atau penggunaan rekam medis itu bagaimana itu ada singkatannya yang bisa kita ingat yaitu ALFRED. ALFRED atau A-nya itu administrasi digunakan untuk kebutuhan administrasi pasien. Lalu L-nya itu legal. Jadi sebagai bukti hukum dalam kasus mediko-legal, makanya harus diisi langsung setelah tindakan dilakukan supaya tidak lupa. Karena memang rekam medis ini merupakan sebagai bukti hukum yang legal. Lalu finance, F-nya itu finance atau digunakan untuk perhitungan biaya pelayanan kesehatan. R-nya itu research, yaitu sebagai sumber data untuk berbagai penelitian medis dan non-medis. E-nya edukasi, yaitu sini bahan pengajaran dan pembelajaran di bidang kesehatan. Contohnya misalkan ada mahasiswa tenaga kesehatan yang mau belajar mengenai penyakit kanker. Nah, kita bisa melihat ya, tapi kan memang kalau yang rahasia itu untuk beberapa orang atau tenaga medis yang ingin belajar itu bisa dilihat. Tapi tenaga medisnya tidak boleh menyebarkan data tersebut ke orang lain atau ke pihak yang tidak berwenang. Lalu dokumentasi, yaitu mendokumentasikan semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasiennya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan sini adalah menjelaskan bahwa rekam medis ini merupakan bukti dokumentasi yang lengkap, akurat, dan terstruktur. Nah, fungsinya apa? Sebagai alat komunikasi dan sumber informasi yang vital dalam pelayanan kesehatan dan antar tenaga medis. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan materi mengenai pengertian rekam medis ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi prodi kearsipan ya, supaya mengetahui apa sih rekam medis itu. Dan kita akan nanti berlanjut ke materi selanjutnya yang akan dilakukan pada minggu depan, itu mengenai profesi dari perekam medis itu bagaimana. Biasanya isinya itu profesi perekam medis itu siapa, organisasinya bagaimana, hak dan kewajibannya apa. Jadi saya harap nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa membaca terlebih dahulu sehingga bisa memahami dengan baik. Dan nanti kita akan ada diskusi apabila memang dari mahasiswa dan mahasiswi ini belum cukup jelas ya, nanti bisa di ruang diskusi atau forum diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.